Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan beranggotaan yang pertama Rahma Fitranti, yang kedua Karni, dan yang ketiga saya Rita Ningrum. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang kebudayaan Jawa. Baik, submateri yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu yang pertama daerah asal kebudayaan Jawa, yang kedua jumlah orang Jawa, yang ketiga bahasa orang Jawa, dan yang terakhir keanekaragaman regional dari kebudayaan Jawa. Next. Baik, yang pertama yaitu daerah asal kebudayaan Jawa. Pulau Jawa merupakan asal dari penduduk masyarakat Jawa, yaitu suatu pulau yang panjangnya lebih dari 1.200 km dan lebarnya 500 km bila diukur dari ujung-ujung yang terjauh. Letak Pulau Jawa yaitu di sebelah selatan Kepulauan Indonesia. Pulau Jawa merupakan 7% dari seluruh daratan Kepulauan Indonesia. Pulau Jawa merupakan pulau dengan letak strategis karena letaknya berada di antara benua Asia dan benua Australia. Sehingga Pulau Jawa mempunyai iklim yang dipengaruhi oleh dua angin musim. Kemudian, Pulau Jawa merupakan daerah gunung berapi yang memiliki jumlah besar gunung berapi, baik yang masih bekerja ataupun tidak, dengan ketinggian 1.500 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Pulau Jawa juga memiliki sederet bukit-bukit kapur yang pada umumnya berada di sekitar pantai utara Jawa Timur dan pantai selatan. Next. Kemudian orang Jawa hanya mendiami bagian tengah dan timur dari seluruh Pulau Jawa. Sebelah baratnya adalah daerah Sunda, dengan batas yaitu Sungai Citandui, Sungai Cijalang, Cilijang di sebelah selatan, dan kota Indramayu di sebelah utara. Pulau Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk yang besar, dengan mencapai 56,10% dengan total 1.151,6 juta jiwa pada sensus penduduk 2020, menurut penelitian dari Suharyanto. Pulau Jawa yang luasnya 7% dari seluruh wilayah Kepulauan Indonesia dan dihuni oleh hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia adalah daerah asal kebudayaan Jawa. Next. Yang kedua, yaitu jumlah orang Jawa. Laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pulau Jawa tidak hanya dihuni oleh orang Jawa saja, karena banyak orang yang transmigrasi ke Pulau Jawa sebagai akibat jajahan dari Belanda. Lebih dari 1,5 juta orang Jawa dibawa keluar daerah asalnya karena dibawa ke daerah jajahan Belanda, yaitu di negara Suriname atau di Kepulauan Karibia. Untuk memperkirakan jumlah orang Jawa, harus mulai dari daerah asal mereka, yaitu di Pulau Jawa, karena berjuta-juta orang asli Jawa pindah atau transmigrasi ke daerah yang bukan asalnya. Next. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Karni. Kepada teman saya Karni, saya persilahkan. Ya, terima kasih Rita. Bahasa orang Jawa. Bahasa kasusastraan dan bahasa sehari-hari. Bahasa orang Jawa tergolong subkeluarga Hesperonesia dari keluarga bahasa Malayo Polinesia, Murdoch 1964-22. Bahasa Jawa telah dipelajari dengan seksama oleh sarjana-sarjana Inggris, Jerman, dan terutama Belanda. Pada umumnya menggunakan metode-metode filologi dan bukan metode-metode linguistik. Ia memiliki suatu sejarah kasusastraan yang dapat
dikembalikan ke abad ke-6. Dan selama itu, bahasa tersebut telah berkembang melalui beberapa fase yang dapat dibeda-bedakan atas dasar beberapa ciri idiomatik yang khas dan beberapa lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda dari tiap bujangganya. Kecuali bahasa Jawa sehari-hari, masih ada bahasa Jawa kasusastraan yang secara kronologi dapat dibagi ke dalam 6 fase. Yang pertama, bahasa Jawa kuno, yang dipakai dalam prasasti-prasasti keraton pada zaman abad ke-8 dan ke-10, dipahat pada batu atau diukir pada perunggu dengan bahasa Jawa seperti yang dipergunakan dalam karya-karya kasusastraan kuno abad ke-10 hingga ke-14, hanya sebagai kecil dari naskah-naskah Jawa kuno yang kita miliki sekarang dibuat di Jawa Tengah. Bagian terbesar ditulis di Jawa Timur. Kita tidak mengetahui sampai di mana idiom bahasa kesusastraan Jawa kuno yang seluruhnya ditulis dalam bentuk puisi atau kakawin. Itu juga digunakan dalam bahasa sehari-hari pada saat itu. Bahasa Jawa kuno yang nomor 2, bahasa Jawa kuno yang dipergunakan dalam kasusastraan Jawa Bali, ditulis di Bali dan Lombok sejak abad ke-14. Kemudian, dengan tibanya Islam di Jawa Timur, kebudayaan Hindu Jawa pindah ke Bali yang menjadi mantapnya pada abad ke-16, hidup terus sampai ke abad 20. Tetapi ada perbedaan pokok dengan bahasa yang dipakai sehari-hari di Bali sekarang. Nomor 3, bahasa yang dipergunakan dalam kasusastraan Islam di Jawa Timur, ditulis di zaman perkembangannya kebudayaan Islam yang menggantikan kebudayaan Hindu Jawa di daerah aliran Sungai Brantas dan daerah hilir Sungai Bengawan Solo dalam abad ke-16 dan ke-17. Yang nomor 4, bahasa kasusastraan kebudayaan Jawa Islam di daerah pesisir, kebudayaan yang berkembang di pusat-pusat agama, di kota-kota pantai utara Pulau Jawa dalam abad ke-17 dan ke-18 oleh orang Jawa sendiri disebut kebudayaan pesisir. Kebudayaan pesisir yang lebih muda berpusat di kota pelabuhan Cirebon dan suatu kebudayaan pesisir timur yang lebih tua berpusat di kota-kota Demak, Kudus, dan Gresik. Nomor 5, bahasa kasusastraan di Kerajaan Mataram yang dipakai dalam karya-karya kasusastraan karangan para pujangga keraton Kerajaan Mataram abad ke-18 dan ke-19 yang terletak di daerah aliran Sungai Bengawan Solo di tengah komplek Pegunungan Merapi, Merbabu, Lawu di Jawa Tengah, di mana bertemu juga lembah Sungai Opak dan Braga. Nomor 6, bahasa Jawa masa kini yang dipakai dalam percakapan sehari-hari dalam masyarakat Jawa dan dalam buku-buku serta surat-surat kabar berbahasa Jawa dalam abad ke-20 ini. Tulisan Jawa. Ada suatu legenda yang menerangkan mengenai asal mula penduduk Jawa yang tertua dan mengenai masuknya kebudayaan Jawa di Pulau Jawa. Hal itu sekaligus menerangkan bahwa penggunaan tulisan Jawa merupakan unsur penting dari kebudayaan itu. Legendanya menceritakan kisah Pangeran Aji Saka yang rupa-rupanya bermula sebagai sebuah cerita untuk menerangkan arti dari kalimat yang muncul dari susunan abjad Jawa yang terdiri dari 20 huruf, yakni Anacaraka, Datasawala, pada jayanya, Magabatanga. Menurut para ahli epigrafi, tulisan Jawa berasal dari suatu bentuk tulisan Sanskerta Dewanagiri dari India Selatan yang terdapat pada prasasti-prasasti yang berasal dari dinasti Pallava yang menguatkan daerah-daerah pantai India Selatan ke abad keempat. Tulisan itu dinamakan Pallava, akan tetapi setelah abad-abad mengalami perubahan dalam tulisan tersebut. Kasusastraan Jawa ada yang ditulis dengan tulisan pegon atau gundil, yaitu tulisan yang disesuaikan dengan keperluan bahasa Jawa yang bersifat agama Islam dan tidak pernah digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. B. Kasusastraan Jawa. Bahasa Jawa mempunyai suatu tradisi kesusastraan sejak abad ke-8 dan bahwa di dalam berbagai periode dan pusat kebudayaan Jawa telah muncul berbagai tradisi kasusastraan yang berbeda-beda. C. Beberapa gaya bahasa Jawa. Menurut analisa linguistik, unsur-unsur yang menyebabkan berbagai gaya bahasa dapat dibagi menjadi 2 kategori.
perbedaan morfologi yang disebabkan karena penggunaan awalan atau akhiran lain, dan perbedaan sintaksis karena penggunaan sinonim lain, partikel lain, kata ganti orang lain, atau kata penunjuk yang lain, kecuali ketiga gaya yang paling dasar, yaitu gaya tak resmi, gaya setengah resmi, dan gaya resmi, yaitu ngoko, madya, dan krami. D. Logat-logat bahasa Jawa. Berdasarkan perbedaan geografi H. Pingwit telah menyatakan logat-logat Jawa dan persebaran dari bahasa Jawa ke semua daerah di mana bahasa Jawa itu digunakan sekarang tidak banyak diketahui oleh para ahli. 1. Di bagian barat daerah aliran Sungai Serayu mengucapkan suatu logat Banyumas yang khas dalam logat mana vokal bawah belakang dan bawah Jawa umum dan belakang dalam bahasa Jawa umum diucapkan sebagai vokal bawah tengah yang seringkali dialih dengan pita suara tutup pada akhir kata. Yang nomor 2, daerah aliran Sungai Opak dan Praga dan hulu Sungai Bengawan Solo, logat Solo, Jogja, dianggap sebagai bahasa Jawa beradab dengan sistem ke-9 gaya bertingkat itu betul-betul sudah berkembang mencapai kerumitan yang luar biasa. Nomor 3, di sebelah utara daerah logat Jawa pesisir yang dipergunakan di kota-kota daerah pantai utara yang tidak beda dengan logat Solo, Jogja, kecuali penggunaan gaya-gaya bertingkat dalam ujarannya yang kurang rumit. Nomor 4, di sebelah timur daerah Sungai Berantas, melingkupi daerah-daerah sekitar Kota Madiun, Kediri di bagian baratnya, dan Kota Malang, Lumajang, dan Jember di bagian timurnya. Sangat dipengaruhi logat Solo, Jogja, dan bahkan mirip sekali. Kecuali yang dipakai di delta Sungai Berantas, khususnya kota Surabaya yang merupakan logatnya sangat khas pula. Nomor 5, di daerah pantai Jawa Timur sangat banyak terpengaruh bahasa Madura, sedangkan di ujung timur Pulau Jawa yakni Banyuwangi dan Belembangan banyak dipengaruhi oleh bahasa Bali. Di ujung sebelah barat Pulau Jawa, di sebelah barat daerah kebudayaan Sunda terdapat logat Banten, mencakup daerah sebelah barat kota Jakarta hingga kota Merak, dan arah selatan perbatasan dengan kota Rangas Bitung dapat Deglang. Berbicara dalam dua bahasa bilingual, bahasa Jawa, Banten, dan bahasa Sunda. Tapi di kota Serang utamanya dipakai bahasa Sunda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rahma. Ya, selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman regional dari kebudayaan Jawa. Sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Ma. Baik. Pertama, terdapat orang Jawa daerah Banyumasan yang terletak di bagian barat daerah kebudayaan Jawa. Juga terdapat daerah Bagelen yang dipandang sebagai dua subdaerah kebudayaan, kecuali logat Banyumas yang sangat berbeda. Masih ada sisa-sisa dari bentuk organisasi sosial kuno, misal Perserikatan Majapahit dari 5 desa tetangga. Ada pula upacara khas, folklor yang khas, dan bentuk kesenian yang khas. Kedua, kebudayaan Jawa yang ada di kota dan Solo yang berakar pada keraton, mempunyai sejarah kesusastraan yang ada 4 abad yang lalu, memiliki kesenian maju berupa tarian dan seni suara keraton. Ditandai pula kehidupan keagamaan yang sinkretistik, campuran unsur agama Hindu, Buddha, dan Islam. Khususnya pada Keraton Solo, berkembang gerakan keagamaan yang kontemporer, disebut dengan gerakan kebatinan. Daerah Istana Jawa disebut Negarigung atau Negari Agung. Ketiga, kebudayaan yang terdapat di kota pantai utara Jawa disebut dengan kebudayaan pesisir, meliputi daerah Indramayu sampai dengan Cirebon di sebelah barat, sampai kota Gresik di sebelah timur. Rata-rata penduduknya memeluk agama Islam Puritan, berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Sejarah kasustraan yang lama berpengaruh pada Islam yang sangat kuat. Next. Pigot menyarankan memecah kebudayaan pesisir ke subbagian barat meliputi daerah Cirebon, Tegal, dan Pekalongan. Subbagian tengah meliputi Kudus,
Demak, dan sekitarnya, dan sebagian timur berpusat ada di Gresik. Namun, menurut orang Jawa sendiri, hanya membagi pada sebagian barat yang berpusat pada Cirebon dan sebagian timur berpusat pada Demak. Sedangkan kebudayaan yang hidup di Surabaya beserta logatnya dianggap menjadi subdaerah kebudayaan yang khusus. Keempat, kebudayaan Jawa yang ada di Surabaya dan sekitarnya ditandai dengan gerakan reformis Islam Jawa. Terjadi selama abad lalu adanya anggapan bahwa Surabaya menjadi pintu gerbang masuknya gagasan baru Islam dari pusat kebudayaan dan intelektual Islam di Asia Barat Daya dan Mesir ke dalam kebudayaan Jawa. Yang kelima, kebudayaan Jawa di daerah Madiun, Kediri, dan di delta Sungai Brantas, Mojokuto, sama dengan kebudayaan Jogja serta Solo. Pegawai pemerintahannya memilih gaya hidup seperti bangsawan-bangsawan yang ada di Jogja dan Solo. Di Madiun dan di Kediri berkembang gerakan kebatinan dan gerakan religio magi. Di sana juga terdapat pertunjukan khas yaitu warok, tepatnya di daerah Ponorogo. Orang Jawa menyebut daerah Madiun, Kediri, dan delta Sungai Brantas merupakan daerah mancanegari yang berarti daerah luar, karena merupakan daerah pinggiran dari kebudayaan Jawa Mataram. Perbatasan antara mancanegari disebut pinggir reksa, karena terdapat perbedaan dalam suku kebudayaan. Daerah jauh ke arah timur lagi yang tidak dikenal lagi dianggap orang Jawa Tengah dan asing bagi mereka disebut dengan tanah sabrang witan. Ya, next. Baik, selanjutnya daerah sebelah timur Malang dan Sungai Brantas banyak terpengaruh oleh kebudayaan Madura dan banyak berpenduduk orang Madura asli. Penduduk daerah dataran rendah antara Pasuruan dan Panarukan, antara gunung berapi di Jawa Timur seperti Jember ditempati oleh orang Madura asli dengan persentase 90%. Orang Jawa Timur menyebut penduduk daerah pantai selatan Jawa Timur dengan istilah Tiang Gilenan atau orang Barat. Disebut begitu karena mungkin daerah yang sangat miskin dan gersang di pantai selatan menjadi tempat tinggal mereka bagi para pendatang dari mancanegari, negari Gung, dan daerah lain sebelah barat Jawa Timur. Terdapat 3 daerah yang penduduknya berbeda baik dari segi bahasa dan adat, yaitu orang Tengger, tinggal di kaldera Gunung Tengger. Penduduk sekitar Banyuwangi yang menyebut dirinya Tiang Osing, serta penduduk ujung timur Pulau Jawa yaitu orang Belambangan. Orang Jawa yang tinggal di luar Pulau Jawa seperti yang dipindahkan ke Sumatera Selatan, bermigrasi di perkebunan tembakau Sumatera Utara, tetap mempertahankan kebudayaan asli orang Jawa. Bahkan bagi mereka yang merantau sampai luar negeri pun, seperti di Afrika Selatan, Sri Lanka, Suriname, Curaçao, dan Kaledonia Barat, tetap mengembangkan adat istiadat dan memvariasi budaya-budaya asli orang Jawa. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Bisa ditutup, Mbak Rita. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.